Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya Fauzul Faura di channel saluran belajar berbahasa Inggris, English. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah materi, yaitu materi tentang bagaimana membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan kalimat yang berhubungan dengan meminta atau menanyakan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas-tugas rutin yang sederhana. Baik, untuk materi kali ini saya akan jelaskan ya secara singkat dan sederhana mengenai materi untuk video kali ini. Tapi jangan lupa sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa di like serta subscribe dan komen jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan kalimat yang berkaitan dengan menanyakan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas-tugas rutin yang sederhana dengan menggunakan bentuk kalimat simple present tense atau diistilahkan dengan bentuk present. Baik, sebelum kita membahas mengenai apa saja contoh-contoh kalimat yang bisa kita pakai dalam menggunakan kalimat untuk yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin sederhana ya. Ada baiknya kita pahami dulu apa itu simple present tense. Ya, sebenarnya simple present tense itu bisa diartikan dari katanya ya, atau makna dari kata yang digunakan. Simple artinya sederhana. Nah, sederhana di sini bisa kita artikan adalah sebuah kalimat yang sederhana di mana tidak ada kata yang menggunakan kata sedang pada kalimatnya ataupun tidak menggunakan kata sudah pada kalimatnya. Nah, itu untuk pemahaman dari kata simple atau sederhana tadi ya di dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, kemudian ada present. Present di sini yang dimaksudkan adalah menerangkan waktu yang disampaikan ketika membuat kalimat. Jadi present bisa diartikan waktu sekarang ya. Jadi kalau digabung simple present tense ya. Nah, tense-nya sendiri artinya adalah bentuk waktu. Jadi ketika digabung simple present tense bisa diartikan dengan bentuk kalimat ya sederhana di waktu yang sekarang. Ya, disampaikan dalam waktu sekarang atau yang sering disebut simple present tense ini terbentuk dari beberapa pola kalimat ya, dimana secara umum pola kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek serta kata keterangan ya. Ini adalah pola umum dalam kalimat yang kalau di dalam bahasa Indonesia sering disingkat menjadi SPOK, subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, di dalam bahasa Inggris juga memiliki prinsip yang sama, walaupun nanti ada perbedaan dari sisi penggunaan predikatnya. Nah, jadi untuk kalimat simple present tadi terbentuk dari pola yang sama, yaitu subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Baik, untuk subjek sendiri ini bisa digunakan ya di dalam kalimat, tetapi sebelum itu saya akan membahas dulu apa sih kayak itu kalimat gitu ya. Apa sih kalimat di dalam bahasa Inggris yang bisa kita pahami? Nah, kalimat bisa diartikan dengan bentukan dari beberapa frasa dan klausa ya, yang pada akhirnya membentuk menjadi sebuah kalimat di mana sudah memberikan informasi yang jelas ya kepada
orang yang mendengar atau orang yang mengetahuinya setelah kalimat itu disampaikan. Nah, di dalam bahasa Inggris, penggunaan kalimat dibagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah kalimat nonverbal, yang fungsinya untuk membuat kalimat yang menjelaskan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilakukan ketika kalimat tersebut disampaikan. Nah, ini masuk kepada kategori non-verbal sentence. Contoh, Rino is a student in Bekasi. Rino is a student in Bekasi. Maksudnya di sini adalah, kalau ketika kita artikan, Rino adalah seorang siswa di Bekasi. Nah, di sini kita ketahui bahwa tidak ada makna perbuatan di kalimat tersebut. Ya, Rino adalah seorang siswa di Bekasi. Siswa adalah profesi, ya. Student itu adalah profesi, jadi bukan perbuatan. Nah, makanya ini dimasukkan kepada kategori non-verbal sentence. Itu yang pertama, yang menggunakan pola kalimat non-verbal sentence. Ada juga kalimat yang menggunakan pola verbal sentence, ya, kalimat yang menggunakan pola verbal sentence. Ya, secara aturan pola kalimatnya sama, ada terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Yang membedakan adalah pada saat penggunaan predikatnya, karena di dalam bahasa Inggris memiliki aturan sendiri di dalam penggunaan predikat, di mana kalimat yang menggunakan pola kalimat seperti ini di dalam kalimat yang mengandung kata kerja ataupun perbuatan, di dalam bahasa Inggris menggunakan aturan-aturan kata kerja yang berbeda-beda. Ya, saya tidak akan membahas ini, tapi akan dibahas pada video-video yang lain tentang penjelasan tentang kata kerja, ya. Baik, untuk kalimat berikutnya selain dari non-verbal, ada juga disebut dengan kalimat verbal sentence. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk membuat kalimat yang menjelaskan adanya perbuatan yang dilakukan atau disebut verbal sentence. Contoh, Rino makes a report at the library. Rino membuat sebuah laporan di perpustakaan. Rino membuat a report, sebuah laporan, at the library, di perpustakaan. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa di kalimat tersebut ada makna perbuatan. Jadi bisa dikategorikan ini adalah sebagai kalimat verbal sentence. Nah, dari dua contoh tadi dapat kita pahami bahwa keduanya memiliki pola yang sama, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Yang membedakan adalah pada predikatnya saja kalau di dalam bahasa Inggris. Namun untuk lebih memperjelas pemahaman tentang subjek, predikat, objek, dan kata keterangan tadi, ada baiknya kita pahami dulu apa itu subjek. Subjek adalah orang atau benda yang dibicarakan pada kalimat tersebut. Contoh, Rino is a student. Rino adalah seorang pelajar atau seorang siswa. Siapakah yang dibahas di dalam kalimat tersebut? Ya, tentunya adalah Rino. Nah, Rino bisa kita jadikan sebagai subjek atau orang yang dibicarakan pada kalimat ini. Rino is a student. Baik, itu tentang subjek, ya, di dalam sebuah kalimat. Kemudian ada juga predikat. Di dalam bahasa Inggris, predikat terbagi kepada dua, ya, terbagi kepada dua, secara perbuatan
atau yang disebut dengan predikat dengan menggunakan kata kerja atau infinite, serta ada juga predikat yang tidak menggunakan kata kerja perbuatan. Nah, di mana kalimat yang tidak menggunakan kata kerja perbuatan ini sering menggunakan sebuah kata kerja bantu atau yang sering disebut auxiliary verb, ya. Nah, auxiliary verb itu banyak sekali, ya. Ada diantaranya ada bentuk to be, ada bentuk, ya, do, does, did, ada juga bentuk have, has, had, serta bentuk modal. Tapi yang saya bahas kali ini di video kali ini adalah kata kerja bantu yang berbentuk to be, ya, dimana menggunakan is, am, atau are, ya, is atau am atau are, ya, karena berkaitan dengan kalimat sederhana yang ingin kita bahas, yaitu di dalam tugas-tugas sederhana yang rutin dilakukan. Baik, predikat yang menggunakan to be dan kata kerja adalah predikat kalimat yang bisa menunjukkan perbuatan ataupun tidak. Contoh, Rino is a student in Bekasi. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan bentuk to be. Rino is a student in Bekasi. Is adalah bentuk to be. Kenapa harus pakai to be? Karena di kalimat ini maknanya tidak menggunakan atau tidak menunjukkan adanya perbuatan. Tetapi akan berbeda ketika kalimatnya seperti ini. Rino makes a report at the library. Rino membuat sebuah laporan di perpustakaan. Ya, di kalimat ini kita bisa ketahui bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Rino, yaitu apa? Membuat sebuah laporan dengan menggunakan kata make, ya, menggunakan kata make pada kata kerjanya. Nah, ini kita kategorikan sebagai kalimat verbal atau kalimat yang mengandung perbuatan. Baik, itu tadi mengenai predikat. Nah, untuk kalimat-kalimat seperti ini bisa kita gunakan di dalam kalimat yang berhubungan dengan kegiatan atau tugas rutin sederhana, atau kita istilahkan dengan simple routine task. Oke, tadi pembahasan tentang subjek serta predikat. Kemudian kita akan membahas tentang objek. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan kata keterangan. Nah, yang kita bahas berikutnya adalah objek. Objek adalah apa yang dibicarakan oleh subjeknya. Sekali lagi, objek adalah apa yang dibicarakan oleh subjeknya. Maksudnya begini, ketika sebuah subjek, baik itu orang atau benda, ya, menjelaskan tentang apa yang dia lakukan, ya, menjelaskan benda atau orang yang ingin dia ceritakan. Nah, jadi orang yang diceritakan atau orang yang atau benda yang tadi dilakukan oleh subjeknya itu bisa kategorikan sebagai objek. Jadi singkatnya bisa kita artikan adalah objek adalah apa yang dibicarakan oleh subjeknya. Contoh di dalam kalimat, Rino is a student in Bekasi. Rino is a student in Bekasi. Rino adalah seorang pelajar di Bekasi. Nah, di manakah letak objeknya? Ya, tentu di kata a student. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu tadi Rino adalah subjek, is adalah predikat dalam bentuk to be, a student adalah objeknya karena mengikuti pola kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, ini di dalam kalimat nonverbal, Rino is a student in Bekasi. Kemudian di kalimat berikutnya, Rino makes a report at the library. Rino membuat sebuah laporan di perpustakaan.
Di mana posisi objeknya? Ya, di kata report. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini sama seperti dengan student tadi. Posisi kata report adalah berperan sebagai objek di kalimat. Baik, kemudian kata keterangan. Dalam bahasa Inggris, kata keterangan sering disebut dengan istilah adverbs. Ya, ini salah satu jenis kata dalam bahasa Inggris. Ya, adverbs atau kata keterangan adalah kata keterangan yang memberikan informasi tentang situasi, lokasi, keadaan, ataupun nama tempat. Contoh, Rino is a student in Bekasi. Rino adalah seorang siswa di Bekasi. Rino makes a report at the library. Rino membuat sebuah laporan di perpustakaan. Dari kalimat kedua kalimat ini, ya, kita bisa ketahui bahwa kata in Bekasi dan at the library adalah adverbs. Ya, Rino is a student in Bekasi. Rino adalah seorang siswa di mana? In Bekasi, di Bekasi. Jadi pada kata in Bekasi menerangkan di mana posisi Rino menjadi siswa, yaitu di Bekasi. Begitu juga di kalimat Rino makes a report at the library. Rino membuat sebuah laporan di perpustakaan. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa at the library, ya, di perpustakaan menerangkan di mana Rino membuat laporan tersebut. Jadi kata laporan pada dua kalimat ini, kata keterangan pada dua kalimat ini, ya, bisa bermakna dua. Yang pertama, ya, di kalimat Rino is a student in Bekasi adalah kalimat kata yang menerangkan tentang di mana posisi Rino ketika menjadi seorang siswa, yaitu di kota Bekasi. Yang kedua, di kalimat Rino makes a report menerangkan bahwa di mana tempat Rino membuat sebuah laporan, yaitu at the library, yaitu di perpustakaan. Baik, kedua bentuk kalimat seperti ini juga bisa kita gunakan dalam kalimat yang berhubungan dengan kegiatan atau tugas rutin sederhana atau yang disebut dengan simple routine task. Ya, berkaitan dengan kalimat yang berkaitan dengan simple routine task ini ada, ya, 3 topik yang bisa kita gunakan dalam membuat kalimat yang berhubungan dengan tugas rutin sederhana tersebut. Baik, apa saja topik yang berkaitan dengan simple routine task tadi? Ya, kita bisa melihat ada beberapa topik, ya. Yang pertama yaitu topik yang berkaitan dengan asking and stating about someone's job or profession. Yang kedua, asking and stating about someone's habit. Dan yang ketiga yaitu topik yang berkaitan dengan what do you do, yaitu apa pekerjaanmu. Ya, itu 3 topik, ya, yang berkaitan dengan simple routine task. Apa saja yang dimaksud dari ketiga tersebut, ya? Baik, di sini kita bisa pahami yang pertama asking, ya, asking and stating, ya, about someone's job or profession, yaitu menanyakan dan menyatakan tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Dan yang kedua, untuk menyatakan suatu pekerjaan atau profesi.
Ada beberapa contoh kata-kata yang menanyakan tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Contoh, misalnya dengan kalimat dengan kata tanya ya, what do you do? Atau what do they do? Atau what do we do? Ya, ini ketika menggunakan subjek you, they, dan we, kita menggunakan kata kerja bantu untuk do ya. What do you do? What do they do? What do we do? Ada juga dengan menggunakan kata kerja bantu ya, tanya ya, kata kerja bantu tanya yaitu does ya, dengan subjek he atau she. What does he do? What does she do? Ya, ini menerangkan apa yang dia kerjakan atau apa yang dia lakukan. He adalah laki-laki, she adalah perempuan. Kemudian ada contoh kata-kata yang juga dipakai untuk menyatakan suatu pekerjaan atau profesi. Nah, biasanya di sini digunakan adalah kata-kata yang menunjukkan baik untuk diri sendiri atau orang lain. Contoh dengan awalan kata I am a teacher. Ya, I am a teacher. I teach. Saya adalah seorang guru. Saya mengajar. Contoh lain, he is a nurse. Ya, he is a nurse. Dia seorang perawat. Ya, ya, walaupun agak terdengar tidak familiar ya, karena biasanya yang dipahami perawat adalah perempuan, tetapi sudah banyak sekarang ini perawat juga adalah seorang laki-laki ya. He is a nurse ya. He take care of patient. Dia adalah seorang perawat. Dia merawat pasien. Kemudian ada juga contoh lain, she is a chef ya. She is a chef. She cooks some food ya. Dia adalah seorang chef. Dia memasak beberapa makanan ya. Kemudian juga ada topik yang berkaitan dengan asking and stating about someone's habit, menanyakan dan menyatakan tentang kebiasaan seseorang. Nah, ini bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah yaitu menanyakan dan menyatakan tentang kebiasaan seseorang. Artinya kita menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan menanyakan atau menyatakan tentang apa yang biasa seseorang lakukan. Baik, asking and stating about someone's habit ini dibagi ke dalam 3 kelompok kategori ya. Yang pertama, untuk menanyakan tentang seseorang yang berhubungan dengan kebiasaannya. Contoh kalimatnya, do you always do your exercise? Do you always do your exercise? Apakah kamu selalu mengerjakan olahragamu atau latihanmu? Contoh lain, do you usually have your breakfast early morning? Do you usually have your breakfast early morning? Apakah kamu biasanya memiliki atau menikmati sarapan pagimu ya di awal pagi ya, awal pagi. Itu tadi contoh yang pertama ya, dari kategori pertama maksud saya. Kemudian ada kategori kedua, yaitu untuk menyatakan kebiasaan diri sendiri ya, menyatakan kebiasaan diri sendiri. Nah, dimana kita mengucapkan kalimat seperti I always do my exercise. I always do my exercise. Saya selalu melakukan latihan saya. Atau bisa kita gunakan kalimat lain seperti I usually have my breakfast early morning. Saya biasanya menikmati sarapan saya di awal pagi. Nah, ini untuk kategori kedua ya, contoh kalimatnya.
Kemudian untuk kategori ketiga, ini dipakai untuk menyatakan kebiasaan seseorang. Ya, untuk menyatakan kebiasaan seseorang. Kita mengucapkan contoh kalimat ya. She always does her exercise. She always does her exercise. Dia selalu melakukan latihannya. Ya, contoh lainnya. He usually have his breakfast early morning. Dia biasanya menikmati sarapan paginya di awal pagi. Nah, itu tadi contoh dari kategori ketiga. Baik, saya tadi telah membahas mengenai dua topik ya yang digunakan ketika kita membuat kalimat yang berhubungan dengan tugas rutin sederhana. Yang pertama tadi topik mengenai asking and stating about someone's job or profession. Itu menanyakan tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Yang kedua, topik kedua tadi adalah asking and stating about someone's habit. Menanyakan dan menyatakan tentang kebiasaan seseorang. Ya. Nah, topik yang ketiga yang bisa kita pakai di dalam kalimat yang berhubungan dengan tugas rutin sederhana atau yang menjadi tugas-tugas rutin ya dengan kalimat sederhana, yaitu yang berkaitan dengan topik what do you do ya. What do you do artinya kita menggunakan bentuk kalimat tanya untuk menanyakan tentang apa yang sering seseorang lakukan ya dengan menggunakan kata what do you do. Nah, jadi tujuannya adalah ketika kita ingin tahu tentang informasi seseorang, kita biasanya memberikan beberapa pertanyaan ya. Baik, yang pertama ya, ketika ingin menanyakan seseorang, kita bisa menggunakan kata tanya ya dengan contoh kalimat nonverbal seperti ada pertanyaan question, who is he or she ya. Who is he atau who is she? Siapa dia? Nah, ketika ada seseorang yang bertanya seperti itu, maka kita bisa menjawab dengan he is a doctor atau she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Nah, ini kita menggunakan kata tanya who yang tujuannya ingin menanyakan pekerjaan seseorang. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan kata tanya lain ya untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Contoh dengan menggunakan kata what ya. Di dalam pertanyaan what does he do? What does he do? Apa yang dia lakukan? Atau what does she do? Ya, ini untuk perempuan ya, she. Apa yang dia lakukan? Nah, pertanyaan ini adalah menanyakan tentang profesi apa atau pekerjaan apa yang rutin yang seseorang tadi lakukan ya. What does he do? Apa yang dia kerjakan atau apa pekerjaannya. Nah, maka ketika ada pertanyaan seperti ini, kita bisa jawab dengan he is a doctor atau she is a doctor. Baik, untuk kata ketiga, kata tanya ketiga ya yang digunakan untuk menanyakan tempat kerja ya dalam kategori topik what do you do ini bisa kita pakai contoh seperti where does he work? Where does he work? Di mana dia bekerja? Atau where does she work? Di mana dia bekerja? Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita bisa jawab dengan he works in the hospital. He works in the hospital. Atau she works in the hospital. Dia bekerja di rumah sakit. Dan berikutnya ada juga kata tanya yang tujuannya untuk memastikan pekerjaan seseorang. Ya, contoh dengan menggunakan kata kerja bantu tanya yaitu does ya. Kita bisa mengetahui apa pekerjaan dari seseorang. Contoh pertanyaan seperti ini. Does he a doctor? Does he a doctor? Nah, does he a doctor?
Jadi pada untuk kalimat ini menanyakan tentang apa profesi seseorang tadi, ya, ingin memastikan benarkah dia seorang dokter, does he a doctor. Nah, maka kita jawab dengan yes, he does. Ketika memang benar dia adalah seorang dokter, maka kita jawab dengan yes, he does. Tapi kalau tidak, no, he does not, atau he doesn't. No, he does not. Tidak, dia bukan seorang dokter. Baik, itu tadi beberapa contoh kata tanya yang termasuk dalam kategori topik what do you do, ya, yang tujuannya adalah untuk menanyakan profesi seorang atau apa yang menjadi kebiasaan pekerjaan dari seorang, dari ungkapan atau kalimat-kalimat sederhana, ya, yang berkaitan dengan simple routine task. Ya, saya berharap dari pembahasan ini dapat memberikan sedikit pemahaman ataupun mungkin menjadi semakin paham, ya, tentang simple present tense yang bisa digunakan di dalam kalimat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, ya, berkaitan dengan simple routine task. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kamu dalam memahami kalimat-kalimat yang menggunakan bentuk kalimat sederhana atau kalimat menggunakan pola simple present tense. Ya, kita ketemu lagi di video-video lainnya. Keep study and still be healthy and don't forget to pray. Ya, jumpa lagi di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.